Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala permohonan dan pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan, sehingga saudara akan menaikkan doa-doa saudara dengan penuh iman dan keyakinan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada setiap saudara. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Puji Tuhan saudara. Topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang akan membangkitkan iman kita dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah tentang Allah mendengar doa kita. Doa-doa kita naik ke hadirat Tuhan. Tentu saja menjadi pertanyaannya, apakah semua doa-doa itu naik ke hadirat Tuhan? Apakah semua doa-doa itu dijawab oleh Tuhan? Tentu saja tidak. Doa yang bagaimana yang akan dijawab oleh Tuhan? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Saya rindu kita belajar kebenaran dan prinsip firman Tuhan. Doa yang seperti apa yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan? Atau doa yang bagaimana yang harus kita naikkan kepada Tuhan, sehingga doa kita itu naik di hadirat Tuhan, sehingga doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Nah saudara, di dalam konteks firman Tuhan yang telah saya bacakan kepada setiap saudara, itu adalah kisah tentang Kornelius, seorang perwira pasukan, dan dia bukan orang Israel saudara. Tetapi sekalipun dia bukan orang Israel, bukan keturunan dari umat Tuhan secara lahiriah, tetapi hal yang sangat luar biasa dikatakan di ayat 4, bahwa Allah menyatakan diri kepada dia. Malaikat Tuhan datang kepada dia, lalu kemudian malaikat Tuhan itu berkata dan memanggil dia, "Kornelius." Lalu kemudian ayat 4 saudara, dia menjawab, ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Doa-doanya naik ke hadirat Tuhan dan Allah mengingat dia. Allah menjawab doa-doa dan pergumulannya. Allah menjawab kerinduan-kerinduannya. Segala doa pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Tentu saja saudara, kalimat firman Tuhan yang mengatakan bahwa doa Kornelius dijawab oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan dia, Tuhan mengingat dia, segala seruan dan doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita juga rindu mengalaminya. Biarlah setiap doa saudara dijawab Tuhan, saudara diingat oleh Tuhan, saudara diperhatikan oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara,
Doa yang bagaimana yang dinaikkan oleh Cornelius. Di dalam video ini, saudara, di dalam channel ini, melalui video-video setiap harinya, kita menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Dan sekarang untuk menjadikan doa kita lebih efektif, kita akan belajar doa yang bagaimana selain kita berdoa setiap hari, selain saudara berlangganan dengan channel ini, dan kemudian secara rutin saudara berdoa setiap hari, saya menopang saudara di dalam doa. Kita bersepakat berdoa berseru kepada Tuhan. Di samping itu doa yang bagaimana yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, apa yang menjadi alasan doa-doa Cornelius dijawab, sehingga doanya sampai di hadirat Tuhan dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatakan bahwa doa-doanya sampai di hadirat Tuhan dan doanya dijawab? Di ayat 2 dikatakan, saudara, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi Cornelius ini, saudara, dia orang yang hidup dalam kebenaran. Ia hidup dalam kesalehan. Itu sebabnya doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Jadi selain dia berdoa, dia juga menjalani kehidupannya dalam kesalehan, dalam kebenaran. Padahal dia seorang perwira pasukan, orang yang berjabatan tinggi, saudara. Tetapi dalam jabatannya yang tinggi, dia tetap bisa mempertahankan hidup dalam kebenaran. Ada begitu banyak orang, sebelum berhasil semuanya baik-baik saja. Sebelum berhasil dia hidup dekat dengan Tuhan, hidup setia ikut Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi begitu berhasil, akhirnya keberhasilan itu yang menjauhkan dia daripada Tuhan. Tetapi yang luar biasa, saudara, Cornelius ini, dia orang yang berhasil, namun dalam keberhasilan pun dia tetap hidup saleh. Dia tetap hidup takut akan Allah. Bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah saudara sedang menjalani hidup dalam kesalehan? Saudara rindu doa-doa saudara dijawab, saudara rindu seruan-seruan saudara diperhatikan oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, apakah saudara hidup dalam kebenaran dalam saudara menjalani kehidupan saudara? Ada begitu banyak orang berdoa, saudara, gampang untuk berdoa, tetapi hidup mereka tidak menggambarkan hidup dalam kesalehan, sehingga doa-doa mereka tidak pernah diwujudkan oleh Tuhan. Kalau saya dan saudara rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, maka selain berdoa, hiduplah dalam kesalehan. Cornelius bukan hanya hidup dalam kesalehan, saudara, tetapi yang luar biasa dikatakan ayat 2 tadi. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Bukan hanya dia yang hidup dalam kesalehan, tapi dia malah bisa membimbing, bisa memimpin keluarganya hidup takut akan Allah. Itu sebabnya doa-doanya naik di hadirat Tuhan, saudara. Karena dia bisa hidup dalam kebenaran dalam segala situasi, bahkan dia bisa memimpin keluarganya hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Kalau kita rindu melihat campur tangan Tuhan di tengah keluarga kita, saudara, Allah menjawab doa-doa dan seruan kita di tengah keluarga kita. Mari hidup benar dan pimpinlah keluarga saudara hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan. Keluarga-keluarga yang hidup benar, hidup saleh akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya dia, sampai keturunannya akan dijawab oleh Tuhan. Saya mengingat kesaksian seorang hamba Tuhan, saudara, di mana ketika dia tarik dari bapa leluhurnya, maka ketemulah bahwa kalau tidak salah sampai keturunan ke-13 semuanya mereka berhasil, semuanya mereka diberkati oleh Tuhan. Dan ketika dilihat oleh hamba Tuhan ini ke atas, dia lihat kakek neneknya terus sampai keturunan ke-13, maka semuanya adalah orang-orang yang hidup dalam kesalehan, hidup dalam
kebenaran. Keluarga-keluarga mereka adalah keluarga yang berhasil dalam politik. Keluarga mereka adalah keluarga yang berhasil sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Keluarga mereka adalah keluarga yang berhasil sebagai hamba Tuhan dan sebagainya. Dan ketika ditelusuri, saudara, mereka semuanya adalah orang yang hidup dalam kebenaran dan mampu memimpin keluarganya hidup benar. Itu sebabnya dari keturunan sampai keturunan, dari keturunan sampai keturunan, mereka semuanya berhasil. Doa-doa dan seruan mereka dijawab oleh Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami keberhasilan, hiduplah dalam kebenaran dan pimpinlah keluarga saudara hidup di dalam kebenaran. Itu yang pertama. Kenapa doa Kornelius naik di hadirat Tuhan? Karena dia hidup dalam kebenaran dan dia mampu memimpin keluarganya hidup dalam kebenaran. Kemudian selanjutnya, saudara, yang menjadi alasan doa-doa Kornelius naik di hadirat Allah, masih ayat 2 dikatakan, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dia orang yang suka berkorban, saudara. Dia orang yang rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan, saudara, dia dikatakan di sini bahwa dia banyak berkorban, dia banyak bersedekah. Dia seorang yang rela berkorban bagi umat-umat Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, saudara tidak bisa egois, saudara. Ketika Tuhan memberkati saudara, maka saudara juga harus menyalurkan berkat Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Saudara harus menyalurkan berkat Tuhan kepada pekerjaan Tuhan. Saudara harus menyalurkan berkat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hiduplah menjadi saluran berkat. Itu yang dilakukan oleh Kornelius sehingga dia mengalami berkat Tuhan dan doa-doanya dijawab, di mana dia banyak memberi sedekah, banyak memberi, banyak menyalurkan berkat Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang rela berkorban, rela untuk memberkati orang lain, maka saudara akan semakin mengalami berkat Tuhan. Kemudian selanjutnya, saudara, di ayat yang kedua masih, ia seorang yang saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan yang ketiga, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi dia seorang anak Tuhan yang senantiasa, artinya konsisten, rutin, selalu berdoa kepada Allah. Itu sebabnya doanya dijawab, karena dia seorang anak Tuhan yang konsisten berdoa. Ada begitu banyak orang yang berdoa, saudara, tetapi sebelum menerima jawaban doa, dia sudah berhenti berdoa. Ada begitu banyak orang yang berseru kepada Tuhan, tetapi sebelum melihat jawaban Tuhan, dia sudah berhenti berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia tidak menerima dan tidak mengalami jawaban daripada Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara. Kalau saudara rindu doa saudara naik di hadapan Tuhan, konsistenlah berdoa, senantiasalah berdoa, tetaplah berdoa, jangan pernah menyerah. Sekalipun sampai hari ini doamu belum dijawab, konsistenlah berdoa, tetaplah berdoa. Jadikan channel Sahabat Doa ini menjadi channel Sahabat Doa saudara. Berlanggananlah dengan channel ini, dengan mensubscribe dan tekan tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan melalui channel ini. Biarlah saudara diberkati melalui channel ini, saudara. Biarlah kita setiap hari bersama-sama berdoa, bersepakat bersama. Kami akan terus menopang saudara di dalam doa. Namun demikian, jalanilah hari-hari saudara dengan hidup dalam kesalehan dan kebenaran. Pimpin keluarga saudara untuk hidup dalam kebenaran. Jalani hidup saudara, jalani hari-hari saudara dengan rela berkorban, dan jalani hari-hari saudara dengan senantiasa berdoa. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Saya akan berdoa bagi saudara, saya akan menopang saudara dalam doa. Kita akan berdoa bersama saudara, di dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya
Firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan.
dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus.
Juga jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anakmu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya. Dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan sehingga mereka bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis, Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati
pekerjaan mereka ya Tuhan. Berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.